Halo, selamat malam. Selamat datang di obrolan tiga zaman. Di sini kita ini adalah semacam suatu program gitu ya, di mana kita akan ngobrolin topik-topik menarik, mostly mengenai kehidupan. Dan semua ini based on experience kita, experience tiga orang dari tiga zaman yang berbeda-beda. Nah, makanya kita ambil itu dari menjadi judul program kita lah, namanya obrolan tiga zaman, karena kita semua dari zaman yang berbeda-beda. Ada yang dari tahun 70-an, ada yang tahun 80-an, dan saya 90-an, karena paling muda ya. Nah, topik obrolan kita pada malam hari ini, judulnya adalah dasar ABG. Nah, kira-kira yang di sini bisa nebak-nebak nggak ya? Isi dari obrolannya apa sih? Kalau misalkan judulnya dasar ABG. Nah, sekalian nunggu tebakannya, uh, mau ingetin lagi nih yang belum pernah dengerin obrolan kita, bisa dengerin obrolan kita yang lalu-lalu di YouTube atau enggak di Spotify. Search aja Bakat Pimpin. Di situ banyak obrolan-obrolan kita tentang kedewasaan, tentang loyalitas, ada yang tentang friendship, ada yang tentang buat yang lagi galau-galau tuh mau resign atau enggak ya. Nah, itu juga ada. Semoga bisa insightful untuk teman-teman semua. Selamat malam, Pak Dani. Halo, selamat malam. Saya masih coba invite Pak Jeff nih. Kayaknya Pak Jeff agak telat nih, dia lagi urusin sesuatu sebentar. Ya, nanti kita tunggu aja. Oke, bentar ya. Ya, jadi malam ini kita akan ngomongin tentang ini ya Pak, ABG ya Pak. Ya, Yes. Nah, Jeffrey teman-teman is unable to join. kalau misalkan ada yang mau nimbrung, ada yang mau sharing juga tentang obrolan kita, ya seputar obrolan kita pada malam hari ini, boleh langsung nimbrung aja, tulis di komen, nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng, share experience kita masing-masing juga. Ya, Yes, kira-kira seperti itulah. betul. Oke. Apa kabar Pak? So, baik, baik. Ya ini aja. Kalau lagi kayak gini kadang-kadang Gak jadi deg-deg. grogi. Tapi kelihatannya memang tadi sepanjang hari ini internetnya agak agak naik turun sih ya. Nggak tahu ya, mungkin karena hujan kali ya. Oh, di sana hujan ya? Ya sih lah. Tadi gede pas siang terus sore tadi Hmm, masih sekarang sih udah mendingan, udah stop. Cuma masih hmm, angin aja. oke. Oke, Nah, jadi nanti kita tunggu aja lah ya Pak Jeffnya. ya kita tunggu Pak Jeff aja nanti. Biarin Pak Jeff nyusul ya. Ya, Kita bisa mulai duluan. Nah, kenapa nih Pak? Apa apa sih? judulnya kan apa ABG ya? Apa yang salah dengan ABG? Nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah dengan mereka. Oh, mereka nggak salah ya berarti. Merekanya sih nggak ada yang salah, cuman kebanyakan yang kita pakai istilah ini adalah kayak apa ya? Biasanya kan istilah ini yang kita pakai adalah kita dengar tuh ditujukan sama orang-orang yang sebenarnya eh, dianggap ya seharusnya sudah dewasa Hmm. ya secara umur gitu loh ya. Tetapi terus ternyata perilakunya masih kebalikan. Makanya itu kan sering tuh dijadikan bercandaan. Kalau anak-anak yang remajanya kalau ABG kan apa sih arahnya ke orang-orang yang apa ya? ABG itu apa? SMA kali ya? SMA ke kuliah gitu loh ya. Awal Ya, kuliah. ya merekanya sih nggak ada masalah.
Merekanya nggak ada masalah. Ya mereka kalau mereka kan memang dalam proses ya, proses peralihan itu. Proses Nah kalau Fania dulu sering dengar ABG-nya tuh apa istilahnya lebih kemana? eh ABG ya, Ke usia-usia yang SMA segitu kan? anak baru gede ya, SMA sih ya. Heeh, betul. Biasanya sering ABG itu sering dikonotasikan dengan anak SMA lah ya gitu. Mungkin mulai Iya, dari akhir SMP sama ke SMA lah ya. iya, betul. Ya SMP ke SMA terus ya biasanya suka diisengin lah ya. Halo Pak Jeff, Hai, halo, buka puasanya lancar? lancar. Kayaknya banyak yang pada balas dendam nih ya. Dua tahun, Kenapa? ya 2 tahun nggak bisa buka puasa bareng. Sekarang Oh Eh, ke jadi restoran. tahun ini rame. Iyalah, pada Iya, kangen kan sama teman-teman ya, sama keluarga yang jauh-jauh betul. mungkin. iya. Gitu. Ya begitu, begitu loh Van. Ya lebih kayak kayak apa ya? Orang-orang biasanya kalau istilah ini kan dipakai ketika ada orang yang apa ngeledekin kali ya. Ada dasar Hmm, ABG gitu loh ya. Berarti Bukan kayak ngeledekin ABG-nya, tetapi orang-orang yang udah yang seharusnya ya udah dewasa kasarnya ya, tapi ternyata tapi masih kayak ABG gitu perilakuannya ya. iya. Nah, emang apa Pak korelasinya ABG dengan kedewasaan? Sebenarnya ABG ya memang malam ini kita lebih bahas ke sana kali ya, ke kedewasaan ya. Gitu. kedewasaan ya betul. Ya. Ya karena kemana-mana kan sering kali, ya kalau ngomongin apapun lah, kalau kita ngomongin manusia pasti nggak pernah lepas lah dari kedewasaannya. Buntut-buntutnya pasti, ya ketika kita lagi ada apa, ngomongin performance seseorang atau apapun, pasti hubungannya pasti nanti kaitannya kedewasaan orang tersebut gitu loh ya. Jadi memang pengaruh banget ke performance seseorang gitu loh. Ya. Jadi ya kedewasaan inilah yang kita mau bahas malam ini. Kalau menurut eh, teman-teman silakan di-share ya menurut teman-teman Ya. kedewasaan itu apa sih gitu ya. Boleh ditulis. Ya Apakah kalau dari lu pokoknya lu udah dewasa kalau size bajunya udah M gitu atau udah L gitu. Ditentukan dengan ini ya ukuran tangan jadinya body shaming nanti. ya Atau sambil nunggu yang lain lah. Kalau dari Vania apa Van kedewasaan um, mungkin atau ke ini kali ya. Salah satunya ya, kayaknya dari saya, kalau udah bisa ngatur emosi, bisa ya aware lah akan emosi sendiri gitu, emosi diri sendiri. Karena kalau misalkan kayak contohnya kalau misalkan kita bandingin sama anak kecil lah ya. Kalau anak kecil yang kayak ya kak ya dia rewel gitu langsung nggak mau apa gimana gitu lempar-lempar barang gitu nggak suka gini-gini tapi kalau misalkan dewasa ya harusnya sebaliknya. ya Contoh ya. Tapi penting. Menurut kamu seberapa penting sih kedewasaan itu dalam kehidupan seseorang? very penting, very Very penting. ya. Ini udah bukan Jaksel lagi nih, udah Bogor nih, selatan timur ke sana Bogor. Very penting ya. Ya, very Ah, penting. Nah ini ada yang komen nih, dewasa ya, adalah saat seseorang sudah bisa memutuskan sesuatu dengan bijak dalam arti menimbang plus minus serta impactnya buat diri sendiri dan lingkungannya. Wow, it's good. Terima seseorang kasih. sudah bisa memutuskan sesuatu dengan bijak dalam arti menimbang plus minusnya serta dampaknya, impactnya. Ya, Siap. Buat diri sendiri dan lingkungannya. Saya suka banget tuh. Buat diri sendiri dan lingkungannya. Jadi dia nggak memikirkan
hanya untuk diri diri aja gitu. Hanya kepentingan pribadinya gitu. Jadi nggak selfish ya jadinya. Kadang Ya, kalau kita udah menimbang plus minus segala macam udah gitu sama impactnya kita udah pikirin, cuman ujung-ujung it's all for our own good gitu kan kadang belum tentu untuk lingkungan lain, untuk orang-orang sekitar juga bagus ya gitu. Mungkin malah ya, merugikan lingkungan sekitar gitu kan, it's not good juga ya. ya, ya. Kayak kemarin tuh gue sempet ngeliat sedih sih, ngeliatnya sedih banget. Ya, jadi eh, apa di ini apa namanya di tol apa ngambil bayar tiket e-tol ya kan, Ah, terus ngambil tiketnya terus di jalan mobilnya super keren ya, mobil Eropa lah ya. Begitu jalan dikit ya kan, terus nggak lama total dia lempar keluar tiketnya ke jalanan gitu Itu kan. Ya apa memang ya. tiketnya memang kecil lah ya, tiket kertas gitu kan. Tapi terus gue cuman yang kayak nyinyir ya di dalam hati gue, ya nggak apa-apa lah, yang penting mobil lo kan tetap bersih. Ya kan, yang di luar kotor, it's okay lah. Dalam hati gue ya gue geleng-geleng kepala aja gitu loh. Ya itu di dalam hati lah, gue nggak omongin. orangnya Cuman nggak ya botak. menurut gue nggak tahu kan, gue dari belakang, mobil gue kan di Oh, belakangnya dia gitu loh. Setelah mobil dia kan mobil gue gitu. Cuma pas gue udah lewat palangnya terbuka, terus gue lewat, ya kan mulai deket terus dia lempar sesuatu yang ya perkiraan gue itu tiket kertas kecil ya gitu loh. ya. Cuman buat gue ya menyedihkan lah ya. Ya itulah kedewasaan menurut gue, ya kan. Kayak tadi dibilang ini kan buat diri sendiri dan lingkungan ya. Dia kan mikirnya yang penting mobil gue aja bersih. Nah, kalau Ya. Pak Jeff gimana Pak kedewasaan? Oke. Tadi bukan kepalanya nggak botak kan yang buang sampah di tol tadi ya? Eh, saya nggak memperhatikan sampai, saya nggak peduli sih. Nggak Kita ada di soalnya cari-cari kita tahu. kita ada di pintu tol yang sama ya. Waduh. Kalau kalau gue pribadi ya, kalau gue ngeliat eh, supaya lebih gampang mencerna dan gue juga lebih gampang ngomongnya tuh, buat gue dewasa ini lebih ke respon ya. Dewasa ini lebih ke respon, entah itu berupa tindakan atau action maupun perkataan ya. Kalau kita ambil contoh secara harfiah ya, kayak tadi Fania bicara gitu. Kalau kayak anak-anak kan ketika dia nyampein responnya tuh yang grumpy, nggak terstruktur, kemudian sesuatu hal yang dia lihat dia langsung respon gitu, nggak ditelaah dulu, nggak dicoba dianalisa, dipikirin, terus nggak, ya itu tadi sama halnya juga tadi pendapat si si Amelia ya. Jadi impact dari respon ini nih akan berdampak ke lingkungan dan ke diri sendiri tadi ya. Jadi sebagai dewasa ini boleh dikatakan ya sebuah respon yang keluar berupa tindakan perkataan hasil dari itu tadi pola pikir dan mindset yang bijak ya. Tandanya semua, belum tentu semua hal yang masuk lewat ya lewat matanya atau lewat kupingnya itu harus selalu direspon. Ada kalanya kedewasaan itu menahan respon tadi juga gitu. Jadi boleh dikatakan ini sebuah proses yang sifatnya responsif dari Ya, diri manusia yang akhirnya tertular dari tindakan sama perkataan. Itu sih menurut ya, pendapat gue. ya. Makanya kan sering banget tuh kalau kita dengar, gila ini anak ABG banget sih. Kalau zamannya gue ya, generasi gue kan ABG bilangnya ambegan ya. Dikit-dikit ambek gitu. Oh, Dikit-dikit ngambek katanya. Jadi kalau ABG itu lebih kesingkatan kayak suka ngambek gitu. Nah itu kan salah satu respon anak-anak yang kalau misalnya keinginannya tidak dituruti, ya akhirnya dia ngambek gitu loh. Sedangkan guling-guling. seorang yang dewa guling-guling ya, tantrum. Sedangkan
Sedangkan orang yang dewasa ini kan nggak bisa. Kadang ekspektasinya nggak sesuai, akhirnya dia harus menerima Iya. kenyataan dibanding ekspektasi. Nah, ini kan dewasa, makanya juga dewasa itu, makanya ini ada satu pertanyaan juga yang harus kita jawab ya. Yang gue juga masih harus tanya nih ke lu berdua nih. Dewasa ini bergantung sama umur nggak sekarang pertanyaannya? Jangan-jangan ada anak yang ABG baru 14-15 tahun tapi pola pikirnya ternyata dewasa gitu. Memungkinkan nggak hal-hal seperti itu terjadi? Soalnya banyak juga kayak tadi kejadian Pak Dani ya. Orang naik mobil, dia bayar tol, sampah dibuang keluar. Ini kan sebenarnya respon. Respon yang bisa Ya, betul. dikatakan, ya respon yang bisa dikatakan orang yang ngeliat kan akhirnya jadi ngeluarin, ini orang nggak dewasa banget, gua udah seusia itu masih buang sampah gitu, lebih egois, maksudnya lebih mikirin mobilnya Ya, bersih dibanding jalanan yang bersih gitu loh, ya, gitu. ya. Kalau dari gua kedewasaan itu Mm-mm. ini salah kaprahnya kali ya, salah kaprah ya, salah kaprah, ada banyak salah kaprah. Eh, Mm-mm. Banyak orang yang mengartikan kedewasaan itu kaitannya dengan umur kan. Sebenarnya Mm-mm. kan eh, dewasa itu ya kalau di undang-undang ya, itu kan kaitannya kayak orang kapan boleh mengendari mendapatkan SIM ya, Mm-mm. ya dibilangnya kan orang, jadi mereka pakai patokan itu ya dianggap orang yang sudah dewasa lah ya, gitu udah dapat KTP misalkan ya, udah dapat KTP Mm-mm. bolehlah lalu apply SIM segala macam. Tetapi kenyataannya kan kedewasaan yang kita bicarakan di sini kan adalah emosional ya, lebih ke respon yang kayak Pak Jeff bilang. Jadi kalau saya pribadi kedewasaan itu proses seumur hidup sih ya, proses Ya, seumur hidup. Kenapa? Karena selama kita hidup itu akan ada terus mengalami perubahan, betul. terus ngalamin perubahan, entah perubahan di dalam diri kita maupun di luar, kayak yang paling sering kita pakai lah, yang dulu nggak ada pandemi sekarang disebutnya pandemi gitu. Nanti begitu pandemi selesai berubah lagi jadi endemi gitu ya. Pokoknya itu kan terus berubah ya. Musim aja berubah ya, musim baju ada yang gaya tren ini, tren itu, buah pun berubah, segala musim hujan, cuaca, segala sesuatu kan terus 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 berubah. Nah, makanya kalau buat gue kedewasaan itu adalah kemampuan dan keinginan untuk beradaptasi, ya, kemampuan dan keinginan untuk beradaptasi terhadap situasi yang sedang dia hadapi, gitu loh. Ada dua garis bawah buat gue, kemampuan dan keinginan. Yap. Ya, kadang-kadang karena gini, kedewasaan itu kan kayak kita, kalau kayak tadi Pak Jeff bilang, ada anak usia 14 tahun, tapi dia kok kelihatan lebih mature, ya, lebih lebih matang, lebih dewasa dibanding anak-anak usia yang lain. Mm. Nah, kedewasaan ini kan contohnya paling gampang kan kayak gini, yang paling sering kita dengar lah. Coba tempatkan diri kita di posisi orang lain. Ya, try Mm. to put yourself in other people's shoes gitu loh. Nah, ketika ada anak-anak yang sudah berusaha, ya kan, dia mau mencoba menempatkan dirinya di posisi anak yang lain, ya, kedewasaan dia tuh lagi diproses gitu loh, ya. Nah, ketika dia sudah mampu, ya kan, sebenarnya gini, kalau orang mampu menempatkan diri, gua nih misalkan mampu, coba deh Dan, coba tempatkan diri lu kayak di posisinya Fania gitu kan. Gue bisa, gue mampu gitu loh. Tetapi kan masalahnya gue ingin apa enggak. Nah, di Ya. sini kan kadang-kadang orang nggak ingin gitu, padahal dia mampu gitu. Ya coba deh, lu tempatkan diri lu di posisi dia. Ya bisa, tapi gue nggak mau gitu loh. Makanya di situ kan egoisnya, ya kan, bermain gitu loh. Nah, makanya tadi gue bilang balik lagi ya, ini proses seumur hidup ya. Jadi kemampuan kita harus mampu, ya kan, eh, untuk mencoba ya kayak sekarang lah, menempatkan diri kita di posisi orang lain, kan kita harus mampu sehingga keputusan respon kita kan bisa lebih bijak. Makanya bisa jadi lebih bijak karena kita mencoba memakai perspektif yang berbeda.
Kayak ketika gue sama istri gue deh, ya kan nggak bisa kalau gue cuman pakai kacamata gue. Ah bodo amat. Kalau gue udah bilang bodo amat, nggak mau tahu ya berarti kan disitulah kekanak-kanakan gue timbul tanpa mau Yes. mencoba mengerti posisi posisi istri gue, gitu. Apa yang dia alamin gitu kan. Nah, makanya dua faktor itulah kemampuan dan keinginan. Ketika dia ada kemampuannya dan dia mau, di situlah kedewasaan dia diproses, ya. Dan ini proses seumur hidup. Kenapa ya? Itu perubahan terus terjadi selama hidup kita. Baik diri kita yang terus berubah maupun eksternal kita. Gitu. Jadi jawabannya kalau saya sih itu sih Pak, ya. Proses seumur hidup. Jangan dikaitkan sama umur. Ya, Begitu dia berhenti nggak ada keinginan untuk mengertiin orang lain ya, ya itulah kekanak-kanakannya, egonya yang menguasai. akan timbul. Iya. Fania udah dewasa, Kalau Fan. Fania, Ah, Fania udah dewasa. sudah dong. aduh. Proses lah. Proses. Nah, emang itu jawabannya Iya. proses, betul. Iya, proses gitu loh. Buat saya, nggak ada korelasinya antara umur dengan kedewasaan seseorang. Karena nggak ngejamin ya. Misalkan ada nih kayak this one girl gitu. Dia kayak, wah kalau dari luar umur udah mature lah ya, udah kayak mid 20 lah, oke. Banyak. Terus Umurnya udah banyak gitu ya. ya, terus penampilannya juga oke lah, kayak udah dewasa gitu. Tapi begitu dia ngomong, nih kok begini ininya, isinya gitu. Jadi menurut saya Iya. nggak ada korelasinya antara umur dengan kedewasaan gitu. Nggak, bukan berarti oh dia udah umur 29 harusnya udah dewasa dong. Belum tentu juga dia udah dewasa gitu. So I think like kedewasaan juga comes with life experience ya. Iya. Betul. It comes from life experience ya. Kalau misalkan selama hidupnya kayak bukannya saya menyalahkan atau gimana ya. Kalau misalkan seumur hidupnya kayak dimanja, dikasih ini, di-serve terus kayak si orangnya juga nggak mau nggak mau belajar, nggak ada keinginan untuk kayak Ya. gue mau develop myself, gue mau lebih mandiri, gue mau lebih bisa apa, bisa ini, bisa itu gitu. Lama-lama juga dia kayak kurang sih level kedewasaan, in my opinion. Jadi Ya. bisa juga orang anak yang below 20 years old gitu, mereka pemikirannya udah dewasa gitu, karena mungkin life experience yang mereka hadapin itu memaksa mereka untuk menjadi dewasa secara dini gitu. Ya. Gue suka tuh yang tadi lo bilang, Van. Lo nggak bisa tipu-tipu lah ya kedewasaan seseorang itu. Ya. Betul. Gue pernah baca ada satu statement that you cannot fake maturity. Yes. You cannot, gitu loh. Jadi kalau misalkan memang lu pakai baju yang kotor, misalkan kotor, dekil, bekas kemarin, lu paksain pakai gitu loh ya. Terus lu double lagi pakai baju yang bersih, yang baru, ya terus lu berkeliaran di sekeliling orang kayak di pesta misalkan. Lama-lama orang kan tahu nih baunya keluar. Jadi walaupun lu tutup-tutupin dengan pakaian yang baru, ya tapi yang dalamnya memang masih kotor, bau, ya nggak bisa ditutup-tutupin. Dia ngomong ya udah ketahuan. Ya, makanya kan dibilang jangan nilai orang dari tampilannya. Begitu dia ngomong begitu dia kasih pendapat ya kelihatan lah. Kita bisa nilai lah. Dan dari responnya kita dibalik lagi kayak Pak Jeff bilang. Terus kayak lebih sebenarnya orang yang apa dewasa itu kayak lebih charming ya. misalkan nih ada Oh orang ya?
Gitu ya, Van? Kalau Semuanya saya balapan besok deh. pakaiannya bersih gitu, terus kayak wow, kayak aduh cakep banget, terus kayak wah keren gitu. Tapi udah gitu we start talking with that person gitu, terus langsung kayak pas Ya, anak gitu kayak langsung ilfeel nggak sih. Sedangkan kalau misalkan kayak ya biasa-biasa aja gitu orangnya, biasanya like the opposite lah gitu, orangnya ya penampilannya biasa-biasa aja, rapi, cuman ya kayak ya udah gitu. Tapi ya then like when we start talking to that person, terus kayak dia wibawanya bagus banget, terus caranya juga sangat baik gitu, kayak terstruktur, langsung langsung kita kayak wow, padahal dia kayak penampilannya kayak biasa aja, rapi, tapi ya standar lah gitu. Iya kan, jadi kayak lebih charming gitu, ya gitu deh. yakin Jadi lo, kalau yakin lo. kenapa Ada yakin? juga orang yang udah dewasa tapi dia urakan, ada juga loh. Ya iya kan Kak, cuman maksudnya eh seenggaknya kayak dari dalam diri dia kan udah lebih dewasa gitu loh. Ya, ya. Nilainya kelihatan lah ya. Ya kayak true value of that person. Tapi ya balik lagi, kedewasaan itu benar sih kata Padan, itu sebuah proses ya, never ending Ya, test, is also like a life lesson gitu, life lesson yang eh, nggak bakal bisa dicari gitu menurut saya, cuman kayak let it flow aja gitu dari kejadian-kejadian di hidup yang ada yang sehari-hari, mungkin ada yang kayak big uh, big kejadian gitu yang bikin langsung kayak aware kayak oh Menarik ini ya, menarik. Sekarang kita share pengalaman ya, sesuai dengan tujuan 3 jaman. Kejadian, tadi dia ngomong, kejadian sesuatu. Nah, sekarang ya, coba one case in your life, you both nih, yang semua ngetes your maturity, ya, yang ngetes your maturity, yang ngetes kedewasaan kamu. Akhirnya ketika satu kasus atau satu kejadian itu terjadi, kamu mulai berpikir, oh ternyata gue mulai dewasa ya. Ngerti ya? Coba share pengalaman dari Pak Dani dulu deh. Tadi kan Pak Mia udah. Sekarang Pak Dani, jadi satu maksudnya pengalaman kejadian yang menyadarkan kita bahwa menyadarkan kita, oh ternyata respon gue udah mulai agak dewasa atau mulai ada perubahan ke arah dewasa. Karena kan tadi kan kita bilang ini proses seumur hidup, proses ya, pelajaran ya, seumur hidup, ya, proses menganalisa, pelajaran, respon yang kita latih dan kita pelajari proses, seumur ya, hidup. Nah sekarang ada nggak proses, satu kasus ya dari pengalamannya Pak Dani dulu, setelah itu nanti pengalamannya Fania, yang akhirnya ada sebuah statement dari dalam diri, dari state mind dari dalam diri yang bilang, kayaknya gue udah mulai dewasa deh, kayaknya gue udah mulai agak mature oke. deh, kayaknya Ini pas perdewasaan mulai gue mulai berkembang, lebih dewasa ya, bukannya wah lebih kayaknya gue dewasa malah belum deh. Oke. ya. Satu hal ini dalam hal membuka jendela mobil, Nah aneh kan? ya, Jadi coba. jadi gue kalau nyetir ada momen gue yang gampang kesel. Jadi kalau udah kesel disalip lah, dipepet lah gitu kan, terus gue gampang sekali buka jendela terus memuncratkan kata-kata yang tidak patut dicontoh gitu loh. Ya, ya. Wah itu gampang banget lah gitu. Jadi gue banyak berubah itu ketika mulai punya anak. Hmm. Ya, ketika mulai punya anak gitu loh. Jadi terutama pas di mobil ya, ada bini gue. Ya. Bini gue tuh kalau udah ada kejadian kayak gitu, suara dia cuma ngomongnya satu, jangan buka jendela. Dia cuma bilangnya jangan buka jendela. Udah, nggak usah diladenin, jangan buka jendela. Gitu. Ingat di sini ada anak-anak gitu. Ya, jadi terakhir gue buka jendela gue udah nggak tahu, udah lama kali ya, udah 2 tahunan lebih kali ya gitu. Jadi itu di situ yang gue suka, kalau inget momen itu gue suka
senyum-senyum sendiri lah. Oh, lumayan ya, gue udah nggak. Iya keselnya sih masih lah ya, keselnya manusiawi sekali gitu ya, masih kesel. Tapi udah nggak buka jendela gitu, jadi udah lebih menghindar lah, udah lebih menghindar yang kayak gitu-gitu. Ya, biar buat gue itu ya oke, kedewasaan gue lebih lebih baik lah, lebih bisa menahan emosi kan kayak tadi gue bilang itu kan kemampuan ya untuk Hmm. ya kemampuan dan keinginan ya gue mau sih ya kan gue mau lah siapa sih yang pengen cari ribut ya kan kira-kira tapi kadang-kadang kan meledak spontanitas itu kan kadang-kadang ya kalau kita gak niat mencoba mengendalikan akhirnya dibiarkan terus kan ledakan-ledakan itu dibiarkan terus gitu loh dan istri gue pakai strateginya begitu bahwa dia ngingetin gue bahwa ada anak-anak nih ya kalau lu berantem terus lu menang ya puji Tuhan tapi kalau lu kalah gimana Hmm. nih istri sama anak-anak di mobil kan kira-kira gitu kan konyol lah bodoh lah itu tindakan yang bodoh lah gitu itulah momen gua. Sekarang kalau buka jendela, ya buka jendela buat nyapa, ya Pak. Malam Pak, gitu. Sekarang buka jendela buat bayar parkir doang. Bener sama itu juga. Hah, kalau saya sih lebih ke mungkin ngerespon orang ya. Kadang kan saya lumayan emosian gitu ya. Jadi kalau Ya begitu orang udah ngomong yang kayak, wah gila nih orang, pokoknya bikin gue kesel gitu. Pasti kalau misalkan respon pertama tuh langsung pengen balesin dong, kayak, ya gitulah, pokoknya dibalesin. Cuman, eh waktu itu akhirnya saya cuman diem aja, karena saya mikir kayak, oke, there's no point lu ngebales dia, dia juga emosi, jadi whatever you're saying to that person, dia juga nggak bakal masuk ke otak, yang ada dia cuman balas dengan omongan untuk, oh hanya untuk menampis perkataan lu. Jadi itu sih kayak hold back hold back the words lah, they are coming from my mouth gitu. Karena terus saya belajar juga, not giving a reaction is also a response. Jadi respon itu nggak selalu suatu omongan, suatu action, suatu omongan action. It's not, nggak selalu seperti itu gitu. Tapi begitu kita diem pun itu juga sebuah respon sih menurut saya. betul Jadi kayak betul sebenarnya ya, I realize this ya. Kalau begitu misalkan things started to escalate gitu ya, mulai kayak panas gitu. Terus instead of kita ngebales itu orang dengan omongan lagi yang kita juga emosi gitu, kita diem aja, we decided to just shut up gitu. Itu sebenarnya juga kayak ngeredam emosi kita loh, kayak jadi ketahan lah, mungkin kita udah emosi levelnya segini gitu. Kalau misalkan kita bales dia, kita jadi nggak tahu ya, jadi lebih deg-degan kan, apa jantungnya lebih berpacu dengan lebih cepat gitu. Kita lebih emosi, lebih mungkin bisa naik segini gitu emosinya. ya. Tapi kalau misalkan kita diam gitu, udah deh lu diam aja, tenang, udah nggak usah dijawabin, mungkin it will stay like this atau enggak turun sedikit gitu, soalnya kayak oke, lebih lebih kalem lah gitu. Iya, benar. Gitu. Ya. Salah Iya. satunya it's quite a big lesson untuk Ya. tapi kadang saya mikirnya jadi kayak rugi-rugiin emosi gue aja gitu. Betul betul Betul. Gue mati sakit jantung. merusak mood kita kenapa aja pada pengalaman juga yang baru terjadi Baru-baru terjadi ya. ya nggak tahu mungkin Ya, setahun terakhir yang baru aja lah ya. Yang baru sih pasti COVID ya. oke. Kalau yang ngerasa diri mulai agak berubah ya hampir sama sebenarnya padanya. Kejadiannya juga masih di Jagakarsa juga tuh, masih dekat puskesmas ya. Ada satu momen mobil itu hampir loh, ini belum ketabrak, hampir ketabrak sama truk.
Itu gue sampai keluar mobil, truknya gue suruh turun semua, dan ternyata kan di situ ada tiga orang ya, supir sama dua kenek gitu. Tiganya kan turun gitu, tiga turun, tapi ya gue langsung ngambil alat. Pas gue nengok ke mobil, gue liat muka anak gue yang 2 tahun udah biru. Di situ gue baru sadar, ya ampun, kok nggak berubah ya dari kuliah, dari SMA, jiwa tawuran gak hilang-hilang ya. Dari situ tuh udah mulai ngeredam yang namanya emosi ya. Tapi kan itu boleh dikatakan hanya sebuah emosi, respon secara fisik yang akhirnya ya benar yang kata Pak Dani bilang, awalin dari hal-hal kecil, coba berpikir di posisinya si bapak supir truk yang saat itu mungkin yang lagi buru-buru, yang dia lagi dikejar, atau mungkin dia belum makan siang, atau dia udah kerja 2-3 hari, sedangkan gue yang cuma habis pergi keluar sebentar sama keluarga. Di situ mulai agak belajar. Nah, kalau kayak baru-baru ini sih sebenarnya banyak kejadian yang terjadi di dunia kerja ya. Di dunia kerja dalam artian gini, dalam kondisi COVID ini kan ada satu hal yang sebenarnya gue sendiri mau menghindari ya. Contohnya yang paling menyedihkan, pengurangan pegawai deh. Siapa sih yang mau ada di posisi, ya kita ada di posisi top level, yang pertama harus kita kerjakan adalah pengurangan pegawai. Setelah segitu banyaknya cost efisiensi ya, yang pertama pasti employee yang diambil. Nah, kedewasaan di sini benar-benar harus terjadi, dan gak terjadi hanya satu orang. Masalahnya bukan hanya di guanya aja yang harus dewasa, yang gue suka amani orang, tapi berhubung posisinya divisinya udah tidak dibutuhkan dalam perusahaan yang kita sedang jalanin, dia harus pergi. Tapi kan di lain sisi secara pribadi ya, employee, sebagai karyawan, sebagai rekan kerja, sebenarnya nggak ada masalah, hanya divisinya ini udah tidak dibutuhkan gitu. Nah, ini kan butuh kedewasaan mental dari gue yang harus ngomong secara terbuka, secara look, ayo gue taruh semuanya di atas meja, kejadiannya seperti ini, kondisi kita sekarang seperti ini, dan ini pasti akan berdampak sama lo tentunya gitu. Tapi di lain sisi akan lebih mudah kalau orang yang kita ajak ngomong ini juga ternyata udah dewasa, udah memahami. Yang tadi gue harus nggak tidur 2 hari mikirin gue harus ngomong apa nih, orang gue harus ngomong apa ya, dia udah loyal banget, udah kerja tahunan sama nih perusahaan, tapi karena ada restrukturisasi, divisinya tuh harus dicampur dengan divisi lain, sehingga harus ada pengurangan. Nah, ini kan gejolak berpikir untuk bagaimana ngomongnya tuh kayak butuh 1 hari, butuh 2 hari gitu. Tapi gue lebih admire gitu, sampai gue lihat respon orang tersebut yang ya udah Pak, mau gimana lagi, mungkin memang ini udah waktunya buat saya. Di situ gue ngeliat malah ini orang lebih dewasa dibanding gue, karena dia bisa menerima keadaan yang merugikan dia banyak dengan itu tadi, dengan yang bener-bener tenang, bener-bener nerima, respon yang adem banget. Dan ya to be honest, sampai sekarang pun if I have a chance gitu loh buat nyari dia to give another chance, ya I will give it. Karena memang jarang gue temuin tuh yang karyawan tuh punya respon segitu matangnya sampai dia bisa terima pemutusan hubungan kerja sebagai sebuah hal yang ya itu legowo, nerima, dengan keluarin statement, ya udah Pak, memang kondisinya seperti ini. Saya percaya Bapak juga ada di posisi yang sulit untuk memutuskan hal ini, dan ya saya ikutin arahan dari perusahaan. Itu sih setahun setengah ini kejadian itu lumayan semakin melihat gue kalau kedewasaan itu juga nggak hanya dari strata sosial, nggak hanya dari jabatan seseorang, karir seseorang. Kedewasaan itu ternyata bisa terjadi di mana aja, dan pada saat itu gue temuin jauh di bawah job grade yang gue sendiri dapat. Ternyata dia malah lebih dewasa dibanding gue, karena respon yang gue berikan itu kan berdampak buat anak istrinya soalnya. Itu sih pengalaman yang buat gue sih setahun setengah ini
ya setahun setengah atau setahun ini kejadian itu terjadi. Itu untuk nambahin ya, salah satu kayak ciri-ciri orang itu dewasa atau enggak itu dari sifat mau menerimanya dia. Karena I think as a kid ya, kalau misalkan masih anak-anak tuh kayak gue maunya ini gitu, lu kasih ini, lu kasih something yang gue nggak suka, gue nggak mau terima, gue nggak terima, pokoknya gue maunya yang mau yang B gitu. Tapi once seorang itu udah bisa kayak mengerti gitu, oh adanya yang B, ya udah deh nggak apa-apa, mungkin kayak gini reasonnya di belakang itu, jadi lebih bisa nggak ngoyo gitu, nggak maksa, lebih bisa nerima kayak okay, I get this one, okay, it's okay, I think ada hikmahnya lah di balik. Betul. Oke, kalau tadi gue bilang kemampuan ya, gini loh, kedewasaan ini juga kan memang sangat diperlukan ya. Kalau orang yang nggak mudah terombang-ambing, itu sebenarnya salah satu ciri bahwa dia juga sudah dewasa. Dia, kalau tadi gue bilang untuk beradaptasi, ya kan dia ini situasinya dia harus beradaptasi dengan situasi yang dia hadapi nih. Berita yang dia terima dari Pak Jeff ini kan dia harus beradaptasi, menyesuaikan responnya, dia tahu situasi company, dia tahu apa yang sedang dia hadapi gitu kan. Jadi dia nggak mudah iya ke penghasilannya dia gitu ya. Jadi dia tetap mampu menjaga prinsip hidupnya, karakter hidupnya. Misalkan gini ya, kayak tadi dibilang apa sih tadi Pak Jeff tadi sempat bilang ya mungkin memang ini sudah jalannya gitu loh ya, atau apa sih gitu. Jadi dia ngerti gitu loh. Memang ada kalanya hal-hal seperti ini terjadi dalam hidupnya gitu loh ya. Dan dia paham gitu loh. Kayak kita selalu bilang rezeki itu dari Tuhan. Ya, walaupun gue di stop di sini, gue percaya nanti ada pintu lain yang akan terbuka gitu loh. Ya, tapi itu kan hanya bisa diperoleh ketika dianya sudah matang tuh secara cara berpikirnya, kedewasaannya tuh disinilah sangat berperan. Makanya memang kita semua kan diajarin lah dari SD lah, dari SMP segala macam, oh kita harus hidup mandiri ya kan. Ya memang pada kenyataan kita walaupun kita makhluk sosial yang selalu perlu orang lain juga, tetapi ada banyak momen ketika kita memang harus ngadepin sendirian. Ya kan kita nggak bisa menyalahkan, dong perusahaan tetap harus bertanggung jawab dong. Ya kan, Pak Jeff kan Bapak atasan saya juga harus bertanggung, nggak bisa. Ya memang ada momen-momen ya kayak gini harus dihadapi. Nah ketika dia dewasa dia akan lebih stabil, lebih kuat dalam menghadapi hal-hal kayak gini. Ya. Jadi betul banget tuh, sangat penting. Akan lebih mudah menghadapi orang-orang yang juga sudah dewasa ketika kita ngadepin masalah. Ya, hujan lagi tuh gue sekarang. Tempat lu hujan nggak? Tempat gue hujan lagi. Ini juga hujan. Nah, Pak, terakhir. Gimana kalau misalkan kita udah dewasa gitu, tapi menghadapi orang yang belum dewasa. Nah, gimana tuh? Itu kan agak lumayan bikin emosi ya sebenarnya. Nah, boleh tolong share tipsnya gimana untuk menghadapi kalau misalnya kita di situasi seperti itu. Kayak kamu tadi, Van. Tadi kan kamu sempat bilang, ngapain sih gue ladenin? Ladenin secukupnya, seperlunya. Ya, kita tetap jaga dia, maksudnya jangan kita lecehkan lah, ya kan? Kita jaga kehormatan dia, gitu, harga diri dia maksudnya ya. Ya udah kita hargain gitu. Ya kita diem aja. Kalau kita lihat nggak ada guna nih dijawab juga karena dia belum siap menerimanya. Ya, belum siap artinya pemikirannya belum nyampe gitu ya. Atau ya dia memang nggak mau tahu. Ya pokoknya pendapat gue bener. Ya kalau kita ngelihat udah tanda-tanda ke situ ya udah hindari aja. Karena kan kedewasaan itu kan nggak bisa dipaksakan. Ya, lu berpura-pura untuk menjadi orang yang dewasa itu memperlambat kedewasaan lo loh. Ya, karena kalau orang yang selalu berpura-pura itu akan
sok ngerti, sok apa, yang sok dewasa, enggak. Justru itu memperlambat proses kedewasannya dia. Gitu. Ya tipsnya ya kitanya yang harus pandai melihat, membaca situasi. Ya, karena kedewasaan nggak bisa dipaksakan. Kalau dia belum ingin, makanya tadi gue bilang keinginan. Kalau dia belum ingin, ya nggak bisa. Itu sih dari saya. Nggak tahu kalau dari Pak Jeff mungkin berbeda. Pak Jeff Pak mau. Jeff, Ya kalau kedengeran nggak suara gue nih? Ya. baru kedengeran. Kedengeran? Oh iya. Hmm. Ya kalau sama ya kayak kejadian tadi, dan masih nyangkut juga sama Pak Dani juga. Jangan sekali-kali berargumentasi dengan orang yang menurut respon kita dia belum dewasa. Karena memang nggak akan ada selesainya. Jadi kalau respon diemin aja memang itu respon yang paling positif, karena ya itu tadi, kedewasaan juga ya gen tidak bisa dipaksakan, dalam artian harus ada keinginan dan harus ada kemauan dulu dari orang tersebut untuk merubah sifat-sifat kekanak-kanakannya ke arah dewasa tadi. Jadi bisa dikatakan dalam artian ya, hal yang paling positif adalah cuma katakan iya dan anggap apa yang dia kerjakan ya benar, karena ketidakdewasaan itu ya menunjukkan sesuatu yang menurut banyak orang itu nggak benar, tapi menurut dia sendiri itu adalah sesuatu yang dibenarkan gitu. Jadi ya bisa dikatakan nggak bisa kita respon karena nggak datang dari dirinya, nggak datang, nggak usah diladenin lah kasarnya. Iya, iya, iya. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan dari Amelia. Percaya nggak sih kedewasaan Ya. itu erat kaitannya dengan keyakinan spiritual? Gimana Pak Jeff? Percaya nggak kedewasaan itu erat kaitannya dengan dengan keyakinan spiritual? Spiritual nggak selalu ya, nggak selalu, karena banyak juga contoh-contoh ya, nggak banyak ya, tapi tetap ada contoh, walaupun walaupun satu dua, tapi memang terjadi di lingkungan, bisa jadi tuh harus kita jadikan acuan juga ya. Ada orang yang ibadahnya rajin, ya, yang pokok hubungan dia horizontal ke atas boleh dikatakan bagus ya. Tapi di lain sisi dia nggak memahami keadilan tadi. Jadi karena pemahaman tentang agamanya bagus, akhirnya dia coba pergi dari satu provinsi ke provinsi lain untuk menyebarkan dakwah ya, Tapi di lain sisi keluarganya nggak dijaga, keluarganya nggak dikasih nafkah. Dia mungkin berpikir yang akan memberi nafkah keluarganya adalah Tuhan, tapi dalam waktu 3 bulan si keluarga nggak punya nafkah apapun, sehingga si keluarga ini si istri ini harus coba, yaitu tadi, dia harus mencari uang sendiri, dia harus mencari nafkah sendiri, di lain sisi dia masih ada anak, dan si suami ini yang agamanya bagus, dia tetap keliling untuk berdakwah tanpa adanya keadilan untuk si keluarga. Jadi jika secara spiritual dan kedewasaan dijadikan sebuah garis lurus, kayaknya agak kurang, karena masih ada oknum-oknum yang belum bisa bersikap adil, belum bisa bersikap seimbang antara itu tadi, spiritual sama social life-nya gitu. That's my thought. Oke. Thank you Pak. Kalau Fania? Saya belum jujur aja. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Ya udah, percaya nggak sih kedewasaan itu erat kaitannya dengan keyakinan spiritual? Kalau mungkin kaitannya dengan kedewasaan spiritual kali ya, bukan dengan keyakinan spiritual. Mungkin ya, kalau gua mungkin akan mengganti pertanyaannya dengan kedewasaan spiritual. Ya sama lah, kedewasaan itu kan
akhirnya pada saat pada akhirnya akan menyangkut pada bagaimana dia memahami sesuatu. Ya, bagaimana dia memahami sesuatu itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana dia nanti mengaplikasikannya, gitu loh. Tetapi semakin dewasa dia memahami apa yang dia pelajari di dunia apa kerohaniannya, spiritualnya, ya betul menurut gue setuju itu akan juga mempengaruhi perilaku kedewasaannya dia, gitu loh. Jadi menurut gue ada kaitannya. Tapi seperti yang kalau tadi contohnya Pak Jeff ya, mungkin saya ambilnya kayak gini. Semakin tinggi ilmu seseorang, misalkan S1, S2, S3 ya, nggak berarti juga dia semakin dewasa. Ya. Jadi semakin banyak tinggi ilmunya seseorang belum tentu itu menunjukkan kedewasaannya dia. Karena sekali lagi kedewasaan itu akan dilihat dari perilaku tadi Pak Jeff udah sebut di awal, respon. Ya, tergantung dari bagaimana dia merespon. Ya, jadi mungkin pengetahuan agamawinya nggak tinggi-tinggi banget, tapi justru dia bisa apa berperilaku eh, yang dewasa gitu loh. Ya, jadi kalau saya lebih ke situ sih ya. Jadi Ya. tinggi rendahnya pengetahuan seseorang itu nggak menjamin kedewasaan orang tersebut lah. Gitu. Ya semoga ini menjawab ya. Eh Ya. Sebentar lagi habis waktunya. Kesimpulan, Ya, eh, kalau saya kasih kesimpulan, ya seperti yang tadi saya bilang, kedewasaan itu adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Lalu kesimpulan kedua, kedewasaan itu adalah pilihan, ya. Dan ketiga, kedewasaan itu adalah proses seumur hidup. Ya, nggak bisa dipaksain. Ya, jadi jangan pernah merasa, oh gue udah dewasa nih, belum tentu. Ya, terus proses kedewasaan kamu. Karena ego kita berjalannya waktu terus semakin tinggi. Kan yang kalau kedewasaan yang dilawan kan adalah ego. Ya, itu aja kalau dari gua. Next, silakan Fania atau Pak Jeff kesimpulan. Pak Jeff boleh. Gue dulu, gue dulu ya. Ya buat gue itu kedewasaan ini sebuah proses dari pengalaman yang kita selalu ambil nilai-nilainya atau dan hikmah-hikmahnya. Kemudian kedewasaan ini juga momen di mana kita mulai belajar dan berpikir kalau ada kalanya ketika orang lain memberi pendapat, mungkin pendapatnya benar. Jadi ketika ada sebuah masukan, ketika ada sebuah pembelajaran, di hati kita dan di pikiran kita tuh bisa bukan berasumsi ya, tapi bisa berperspektif kalau mungkin pendapatnya benar. Sehingga proses listening kita bisa lebih clean, bisa lebih clear tanpa harus adanya respon untuk menjawab atau respon untuk berargumentasi. Jadi kedewasaan itu juga merupakan sebuah respon dari tingkah laku perbuatan manusia yang sinergi antara pikiran, hati, dan perkataannya maupun tindak tanduknya. Jadi more and less itu sih menurut pendapat gue tentang kedewasaan. Ya, Ya, Fania. ya kedewasaan itu erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk mengontrol emosi ya. Dan juga menerima. Kayak Pak Jeff tadi bilang itu, kalau misalkan kita berargumen dengan orang, terus argumennya sangat opposite, mungkin kita bisa terima aja dulu. Kita terima dulu, jangan langsung ditempis, jangan langsung halah apaan tuh gitu. Cuman kita terima dulu, mungkin kita pikir secara kritis, oh mungkin dia ada benarnya juga, di sisi yang ini dia benar, tapi mungkin di sisi yang ini kurang benar gitu. Jadi lebih mungkin bisa dibilang juga lebih lambat untuk bertindak ya, jangan gerasak gerusuk gitu, jangan impulsif lah gitu. So that's it. Gak kerasa obrolan hari ini seru.
Thank you Ya, semuanya. thank you semua Yang yang udah standby. Yuli, Amelia, thank you banget. thank you Ya, banget udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Yang belum sempat ya, kita, secara full bisa dengerin kita di YouTube dan di Spotify. Nanti akan diupload hari Kamis. Sementara waktu bisa nonton kita di IGTV ya. Langsung cek aja di Bakat Pimpin, langsung bisa dengerin oke, kita. Yuk thank semuanya, you. sampai jumpa 2 Senin lagi. Bye-bye.